Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah apakah kita harus selalu sholat berjamaah? Dan langsung mau melanjutkan pertanyaan yang tadi terputus nih. Ustadz Syam, di segmen sebelumnya saya bertanya nih, bagaimana, oh iya Ustadz, tapi sebelum kita melanjutkan, ada tayangan dulu nih yang berikut ini. Kita saksikan yuk sama-sama, ini dia tayangannya. Udah telat nih. Sholat sama siapa, Nung? Mau pacar? Wah, emangnya boleh? Boleh, kalau kita pacaran menuju ibadah, enggak waktu maksiat. Ya emangnya boleh kak? Kan ada hadisnya. Emang ada? Hah, pacar? Oh itu pacar aja udah gak boleh, satu. Nah yang itu kita gak bahas dulu deh. Yang kita bahas adalah kita sholat tapi bukan sama mahramnya kita, Ustadz Syam. Itu baiknya gimana? Siap. Apakah kita baiknya udah deh sholat sendiri-sendiri aja, atau ya udah nggak apa-apa, kan sholat berjamaah lebih utama. Jadi baiknya gimana kalau itu bukan mahram gitu, nggak usah pacar lah, orang yang baru kita ketemu aja di musola atau gimana. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Ustadz Maulana, Kak Caca dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan bahwasanya sholat berjamaah dengan ajnabi dalam kalangan Syafi'iyah, Imam Abu Ishaq tegas mengatakan bahwasanya itu adalah sholat makruh. Namun kita harus tahu bahwa dalam hal ini ada dua hukum. Yang pertama sholat berjamaahnya, yang kedua adalah berkhalwatnya. Berkhalwatnya tidak usah kita bahas karena khalwat kita sudah sama-sama tahu bersama bahwa berdua-duaan tanpa ada orang lain di tempat yang sepi, maka itu adalah hal yang terlarang dalam agama Islam. Nah sekarang berdua-duaan tapi berdua-duaannya adalah sholat berjamaah. Maka subhanallah Imam Abu Ishaq dalam kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa itu adalah makruh litahrim, makruh yang haram gitu. Jadi memang hukumnya adalah haram melakukan sholat berjamaah antara ajnabi. Laki-laki yang non mahram dengan perempuan yang non mahramnya secara berdua-duaannya. Namun dijelaskan apakah sholatnya sah, maka sholatnya tetap sah. Jadi ada yang makruh dan haram untuk berjamaah, namun sholatnya tetap sah. Seperti yang tadi kami sebutkan di segmen awal. Ada orang sholat berjamaah di atas tanah curian, tanah sengketa, tanah yang bermasalah. Apakah sholatnya ini disebutkan berjamaahnya haram? Berjamaahnya adalah berjamaah yang haram, namun ternyata tetap sah. Ada juga yang berjamaah haram dan tidak sah juga. Yang mana itu? Misal kita imamnya sholat jenazah. Kita berjamaah sholat jenazah, ada ikut satu, tapi niatnya sholat asar dia. Maka itu haram dan tidak sah. Kalau ada juga yang haram tapi sah, seperti yang dilakukan dalam video tadi. Misalnya berduaan dengan ajnabi. Namun perlu kita garis bawahi, yang menyebabkan dia makruh menuju haram adalah sebab di luar sholat. Ya, sebab di luar sholat. Karena kita harus tahu, berdua-duaannya, berkhalwatnya bukan terjadi hanya dalam sholat, tapi terjadi juga di luar sholat. Maka dari itulah habisnya cium tangan lagi. Habisnya cium tangan lagi, saling mendoakan gitu ya. Semoga engkau adalah jodohku gitu. Kata mamunya amin gitu. Ubun-ubun lagi. Sampai Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya. Jadi subhanallah, karena sebabnya adalah sebab di luar sholat, ya, sebabnya di luar sholat maksudnya bisa terjadi juga di luar sholat, maka tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya karena penyebabnya adalah di luar sholat. Seandainya penyebabnya hanya terjadi di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Tapi penyebab tersebut, berdua-duaan tersebut bisa juga terjadi di luar sholat, maka sholatnya tetap sah. Namun hukumnya berdua-duaannya, berjamaahnya adalah haram. Haram namun tetap sah sholatnya, tidak perlu diulangi sholatnya. Pertanyaan kedua, apakah khusus untuk yang pacaran saja?
Bagaimana kalau misalnya ketemu di mall, ketemu di mana, sebaiknya kalau saya pribadi dan guru-guru yang kami pelajari bahwasanya sebaiknya sholat sendiri-sendiri. Kecuali tempat itu adalah tempat umum di mana ada orang lain di sana namun tidak ikut berjamaah. Misalkan mall itu kadang-kala masih ada yang masih ngelipat mukena, masih ada yang baru selesai namun kita tidak sempat untuk sholat berjamaah rame-rame, hanya berdua saja sholatnya, maka boleh-boleh saja karena itu tidak termasuk berkhalwat karena masih ada orang-orang lain di sekitarnya. Atau ada yang bersih-bersih di dekat situ. Ada yang bersih-bersih, gitu. Jadi yang ada penting, yang jaga sendal. Ya, yang penting satu ruangan tuh nggak berdua Nggak tok gitu berdua ya, tok, gitu. ya, Baiknya Allah memang Ta'ala sendiri-sendiri alam. aja. Betul. Tapi kadang-kadang kita kalau nolak suka baper loh. Itu gimana ya Ustadz Syam ya? Gimana bapernya? Misalkan Ustadz Syam ngajak aku sholat, misalkan ya, misalkan Ustadz kurang paham ilmunya gitu misalkan. Yuk Ca sholat bareng, enggak usah Ustadz, udah saya sendiri-sendiri aja yuk gitu. Terus nanti Ustadznya baper gitu, Itu misalkan mah tuh urusan gimana? masing-masing aja gitu. Oh gitu, doain aja dia dapat hidayah gitu Iya, ya, dimudahkan Allah untuk mendapatkan ilmu baik Ustadz Syam, jazakallah khair. Nah berbicara tentang sholat nih, banyak banget kesalahan-kesalahan nih. Nah seperti apa sih kesalahan-kesalahannya, kita lihat yuk seperti tayangan yang berikut ini. Allahu Akbar. Mas, mundur mas. Subhanallah, jamaah Habib. Itu bagaimana Habib? Karena banyak Waduh. banget kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh makmum saat berjamaah, terutama saat menjadi masbuk. Sampai dikatakan lebih baik udah deh sholat sendiri aja daripada ikutan jamaah tapi malah ngerusak pahala gitu. Jadi gimana sih Habib, apa aja sih kesalahan-kesalahan itu, koridornya tuh di mana aja, mohon Baik, tausiahnya. minta tolongan Ustadz Maulana sama Ustadz Syam nih, boleh. Ayo langsung Bib. Langsung. Ustadz Syam, imam coba. Ini biasa imam kita. Orang itu kalau imam sholat nih, imam dia lagi sendirian. Kita ikut imam, caranya seperti ini, boleh kita pegang seperti ini. Dan posisi pertama sebenarnya ini kesalahan yang pertama ini artinya bukan menyebabkan sah atau tidak sahnya sholat. Tapi artinya ini tertib ulama seperti ini. Diajarkan semuanya ngikutin Rasul SAW. Nah ini ijtihad ulama. Seperti ini. Jaraknya. Jadi tumit, kalau yang imam datang, jari ini ditumit nih, ditumitnya imam. Bukan sama, dalam kitab Busyra Karim itu kalau sama hukumnya makruh. Sebab kalau bisa terlebih daripada imam, maka sholat si makmum batal. Karena lebih maju sedikit daripada imam. Jadi lebih bagus ditumit menjaga seperti ini. Nah, silahkan sholat. Nah ketika datang yang baru, ketika datang yang baru, di mana posisi yang baru ini? Posisi yang baru ini jangan, Ya, ya. posisi yang baru seperti ini, kapan menegur imam, mengajak supaya dia bisa masuk sholat berjamaah, jangan dipegang dulu. Suruh dia mundur, mundur, jangan gitu maksudnya. Kayak di video tadi jangan ya, nggak boleh ya. Ya, caranya bagaimana masuk dulu kemari ke sebelah kiri, ya, takbir. Nah di sini memang dilihat orang belajar atau tidak belajar. Di sini dilihat boleh imam yang maju, boleh makmum yang mundur. Jadi kalau seandainya kata imam yang maju masih ada space di depannya, silakan imam maju misalnya. Nah kita yang makmum tinggal merapat. Mari, dosa mundur lagi, langsung kemari merapat. Ini kalau imam yang maju. Tapi kalau tidak memungkinkan lagi sudah tempat imam, makmum yang mundur tapi setelah takbir. Jadi mundurnya sekali, nah seperti itu, kemudian ngerapat. Nah, merapat. Jadi seperti ini, jadi jangan datang-datang atau misalnya orang yang nggak mau ditarik-tarik. Atau nggak perlu juga kalau kita begini, imamnya kayak tadi mundur lagi, imamnya mundur lagi. Artinya makmum itu bawahan harus lebih belakang daripada pimpinan seperti itu. Bisa jadi tadi yang mundur-mundur itu menolak jadi imam. Nggak Aku boleh mau jadi juga. makmum sama kamu. Jadi dia nolak, nggak mau. Iya kalau gitu gimana tuh Bib? Nggak boleh bisa. juga, Nggak artinya boleh. kecuali begini, ada tadi dikatakan boleh nggak misalnya kita sholat sunnah, lagi sholat sunnah orang datang. Ya, Bib. Datang dia sebagai sholat fardu. Bagaimana si makmum, sebenarnya bagaimana posisi imam, dia boleh aja ngasih isyarat seperti ini. Ngasih isyarat seperti ini supaya dia lagi Isyarat dalam. nggak mau. Ya,
Artinya dia Lagi salat kalau sunat. Lagi sholat sunnah seperti ini. Jangan ngomong juga, saya lagi sholat sunnah maaf. Batal dong. Juga Jadi- itu batal. Jadi Artinya begini apa-apa aja. aja, ya. Tapi kalau dikatakan enggak seperti ini pun sah. Boleh enggak? Makanya dikatakan boleh enggak imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Boleh aja Walaupun sholat beda. sah tetap. Tetap Sah sah. tetap hukumnya. Posisi makmum yang baru datang ke kanan atau di kiri? Posisi makmum yang baru datang ke kanan. Oh, ke kanan. Nah, posisi makmum yang datang ke kanan. Sekarang ada lagi satu posisi, Ya. pengen dijelaskan cuman waktunya sudah nol. Habib, tapi kalau makmumnya begitu datang, tapi langsung ke sebelah kiri, cara mindahin ke kanannya gimana, Bib? Enggak usah juga dipindahin, masa kita Ya, angkat. ya. Kalau dia udah datang ke sebelah Ya, kiri, ya kiri-kiri. udah sebelah kiri sah sholatnya. Tetap mendapat fadilatul jamaah. Tapi dianjurkan sebelah kanan dulu baru isi sebelah kiri. Oh, gitu. Baiklah. Seperti kalau itu tetap begitu. dapat fadilatul jamaah. Tapi ada satu lagi nanti. Apa itu? Insya Allah. Ya, Habib Nanti kirain segmen mau sekarang. berikutnya. Bib, jadi itu ternyata memang kalau misalkan salah satu sholat berjamaah buat laki-laki yang baru datang terus yuk kita tepuk mau sholat gitu ya. Itu tuh emang ada ilmunya seperti itu ya Bib ya. Tapi kalau misalkan kayak memang kayak masih baru belajar mungkin ada masih salah-salah itu sebenarnya masih sah. Masih sah, itu bukan masalah batal atau tidak batalnya, Tapi hanya tentang keutamaan. tertib dan keutamaan. Dan Baik. itu tidak berlaku tadi bagi sebuah sholat perempuan. Beda tidak, lagi nanti. Beda lagi nanti. Itu hanya khusus untuk laki-laki ya jamaah, perlu digarisbawahi. Jamaah! Nah sekarang nih adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu nih Habib oleh jamaah. Kenapa? Karena ini saatnya segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan Ustadz Syam Ustadz Maulana. Makasih banyak Caca, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada jamaah yang senantiasa setia menonton Islam Tinda. Ajak semuanya, ayo bergabung di Islam Tinda, nonton ya. Sekarang nih kita bahas nih, bakal ada dibacain nih pertanyaannya. Gimana? Oke, termasuk dari teman-teman yang ada di sosial media Ya. Islam itu Indah Ustadz. Waduh, Masya Kenapa- Allah, tabarakallah. Kenapa Marvel ya? Karena HP-nya HP pecinta Marvel Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita buka postingan Islam itu indah. Dari SNR Laila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya perempuan sholat di rumah, apakah wajib sholat secara berjamaah? Ya. Misalnya nih Ustadz, dengan ibu atau dengan saudari perempuan. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya wajib. Tadi sudah di awal segmen sudah ada 7 hukum dari salat berjamaah. Nah, saya lebih cenderung kepada ibu-ibu yang lagi salat di rumah untuk mendapatkan kemuliaan salat berjamaah. Ada baiknya jangan salat sendiri. Ajak anak sebagai apa? Pembelajaran, perkenalan, pendidikan buat anak. Dan kebersamaan bersama keluarga. Dan bukankah 27 derajat pahalanya? Nah ini yang kita ambil. Ibu jangan salah sendiri ya. Ajak. Sama juga kalau nonton Islam Tinda. Jangan sendiri. Ajak aja keluarga. Gitu. Di-share Karena ya, Ustaz, kebaikan ya. kan Insya amal Allah. ma'ruf nahi Mungkar. mungkar. Makasih banyak walaupun di tulisannya. Besar tulisannya Ustadz, Iya. besar captionnya. Silahkan dipilih Ustadz. Aku pertanyaan. pilih ya. Iya Ustadz. Ini Masya Allah. Iya. Ini jamaah aku bacain. Ini dari Jumadi. Jumadi @67. Underscore sebenarnya. Underscore. Ya underscore. Apa aku bilang tadi? Underscore. Oh ya underscore. Jumadi _ 67. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kalau berjamaah tapi kan kita pakai nggak pakai kunut. Sah nggak Ustaz? Jadi pertanyaannya nih baiknya gitu ya. Baiknya. Baiknya kalau Ya. kita berjamaah, kita nggak pakai kunut, imamnya pakai kunut. Ya. Yang ditanya baiknya, Ya. baiknya ikut imam. Harus. Iya. Mudah-mudahan teman saya tuh nonton ya. Ada, Ustaz, teman Ada seperti teman itu. saya imamnya kunut dia nggak kunut. Harusnya kan ikut kan. Kan cari ya baiknya kalau ditanya baiknya gitu Ya, ya. baiknya Karena para ulama, para fuqaha saja, para imam madhab yang kita akui 4 madhab itu, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ya. Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ya. Mereka kalau berada di belakang kawan mereka yang berbeda faham madhab termasuk daripada
kunut tadi, mereka kalau imamnya kunut ya ikut kunut. Misalnya Imam Syafi'i berada di tempatnya Imam Malik tidak kunut. Lalu Imam Syafi'i diminta jadi imam, maka Imam Syafi'i tidak kunut pada saat itu. Padahal Imam Syafi'i kunut. Iya. Kenapa? Karena toleransi madhab tadi. Dan Namanya, ya, ya toleransi. kita harus tahu bahwasanya demi kemaslahatan. Namun kita harus tahu bahwa kunut itu memang tidak wajib. Ustaz. Sunnah Tidak wajib, muakkad. sunnah. Ya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan kalau di kalangan Syafi'i ya. Iya. Maka tidak ada Jadi ruginya. nggak usah terlalu diperdebatkan. Nggak usah diperdebatkan. Tidak ada- Cuma tahu diri aja tuh makmum ya. Kenapa Ustaz? Kalau imamnya kunut Iya, ya padahal cuma disuruh angkat tangan amin Iya. doang gitu ya Mas. Subhanallah. Tapi ini Ustaz ada pertanyaan yang lain ini Ustaz. Apakah dibolehkan jika kita sholat Ya. sendiri atau tidak berjamaah padahal di depannya ada yang sedang melakukan jamaah? Ya. ini nih yang harus dicamkan. Kebersamaan jamaah. Harusnya berjamaah. Nah gimana nih? Ada yang berjamaah, dia salat sendiri. Tapi lihat dulu kasusnya. Kita bahas sebentar aja. Oh, kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu FD-nya udah 0, 0, 0.